Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, apa kabar Lur? Kali ini kita balik lagi Lur, mentadaburi Lur, atau menyerap sisi keindahan dari buku ini, yaitu buku karya Mbah Nun, Indonesia Bagian dari Desa Saya. Pada pertemuan sebelumnya Lur, kita sudah ini ya, masuk chapter 1 sampai 7, dan itu di perkebunan. Nah, untuk malam ini malam yang penuh dengan suasana lapang. Jadi alhamdulillah bisa membuat sebuah pentadaburan yang didokumentasikan. Nah, pada chapter ke-8 ini judulnya itu kebijaksanaan cendol. Nah, untuk muatannya tentunya muatan yang berkaitan dengan kaidah kebudayaannya. Namun sebelumnya kita selami dulu tentang kebijaksanaan cendol ini. Jadi dari tulisan Mbah Nun di sini dituliskan ada ini ya, ada seorang kiai di Pulau Jawa tentunya. Jika di Sumatera Barat mungkin Buya ya, atau di wilayah lain bisa Maulana, bisa juga Syekh, bisa juga Abuya, dan semakna lah dengan kiai ini. Nah, untuk pembahasan tentang dari mana kata kiai tentunya butuh referensi lah kalau orang-orang akademisi ya. Nanti saya salah pula kan, jadi marah-marah pula nanti ini ya, para fans kiai. Ya, saya juga fans kiai sebenarnya. Nah, di sini Mbah Nun menulis tentang soal kiai yang mendapat keistimewaan berupa kedatangan tamu dari negara gajah putih ya, yaitu Thailand. Kiai itu ingin menyuguhkan Jawa di sini disebutkan. Jadi ingin mengekspresikan tradisionalisme Jawa, potret Jawa, model-model bangunan dan irama kehidupannya. Nah, ini ditulis mana? Sehingga sang kiai juga ini ikut serta dalam mensukseskan jamuan untuk tamu dari Thailand ini.
Maka singkat cerita, sang kiai itu disebut di sini Cancut Taliwondo. Nah, ini sebuah istilah bahasa Jawa. Saya juga tidak tahu artinya, tapi di sini dikasih footnote peribahasa Jawa, yaitu terjun langsung. Cancut Taliwondo. Cancut Taliwondo. Jadi sang kiai langsung cancut Taliwondo mengendarai Vespa kuno dan melaju untuk mencari minuman khas yang identik dengan kultur lah ya, yaitu cendol. Bismillah. Nang omah iso ngopi lur. Jan padang tenan. Jadi sang kiai ini bertemu dengan seorang bapak-bapak penjual cendol. Maka terjadilah muhadatsah baina kiai wa bapak tukang cendol. Dialognya tentunya menggunakan bahasa Jawa ya. Tapi di sini dituliskan dengan bahasa Indonesia agar kita lebih mudah untuk menemukan kebijaksanaan cendol yang ditulis oleh Mbah Nun dalam chapter ke-8 ini. Nah, begini dialognya. Masih banyak pak. Masih Den, wong baru saja buka beberan. Alhamdulillah. Ini akan saya beli semua. Berapa? Nah, itu tulisan kiai. Pak Cendol kaget. Loh, jangan Den. Jawabnya spontan. Sang kiai tak kalah kagetnya. Kok jangan? Loh, kalau dibeli semua, bagaimana saya bisa berjualan? Sang kiai terbelalak. Hatinya mulai knock down, tetapi belum disadarinya. Maka sang kiai bertutur kembali. Loh, kan saya beli semuanya, jadi bapak tak usah repot-repot berjualan lagi di sini hari ini. Nah, ini Pak Cendolnya malah guyu. Pak Cendol tertawa. Yang guyu nih ya Raisa lah kan nerak kelah ya lur ya. Pokoknya guyu lagi guyu, mbok pingkel-pingkel mbok guyu-guyu semuti. Ya jenenge guyu kiai ora mungkin terus kayak guyu joker ya. Iku Mbak Sujiwo ya paling pinter iku nek semono-ngono iku. Kemudian sang kiai makin terperangah. Orang jualan kan untuk dibeli. Kalau sudah laku semua kan malah beres. Pak Cendol makin terkekeh-kekeh. Panjenengan ini bagaimana toh Den? Kalau dagangan saya ini beli semua, nanti kalau orang lainnya mau beli, bagaimana? Mereka kan tidak kebagian. Nah, inilah kebijaksanaan cendol yang dituliskan Mbah Nun dalam chapter ke-8 ini. Selanjutnya, knockdown lah sang kiai Mbak McGregor yang kunci ya, di grappling oleh Khabib Nurmagomedov. Tetapi ini peristiwanya, bukan Pak Kiai yang terus jahat, Pak tukang cendolnya ini terus orang baik. Ya bukan seperti itulah lur. Ini kan
dalam bahasa UFC ya, knock out lah sang kiai ya ini. Tetapi yang bahasa-bahasa demikian ini cuman Mbah Nun yang berani. Kalau saya kan mau baca ke lur, ya arek muring-muring ya kalau sing nulis ia terpana, pikirannya terguncang, kemudian sambil tergeragap ia berkata, maafkan saya Pak. Baiklah, sekarang Bapak kasih berapa saja, saya yang Bapak mau jual kepada saya. Nah, itu ending daripada dialog muhadatsah antara Pak Kiai dan penjual cendol. Nah, dari chapter ke-8 ini dapat ini ya, kita ini genggam, bukan dari numbuk ini lor. Jadi jangan disalah, ini genggam lah, rep. Ibarat kunang-kunang itu dapat kita genggam. Itu kan indah sekali itu kan. Kita lepaskan ya cuman biar gue kuku yang mati. Ya itu sebenarnya sebuah culture, kebudayaan para leluhur Nusantara yang memberi sebuah istilah bahwa kunang-kunang itu adalah kukunya orang mati. Tentunya bukan makna tekstual yang kita ambil, tetapi maknanya kontekstual. Jika kita maknai bisa saja itu bentuk sebuah larangan tetapi yang edukatif. Larangan yang edukatif. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa kunang-kunang itu yo aja dipateni. Kunang-kunang kan yo apik, murup, iku aja dipateni. Supaya anak-anak itu tidak anak-anak kan cenderung mampu melakukan hal-hal yang radikal seperti mitos. Jika dikatakan kunang-kunang itu adalah kuku orang mati, maka ada pertimbangan si anak untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah bentuk kebijaksanaan leluhur kita tentunya, yang di versi lainnya. Nah, di sini kebijaksanaan yang ditulis Ramadan ini dialog antara seorang kiai dan penjual cendol. Nah, yang kita genggam adalah bahkan dalam hal kebaikan saja kita tidak seharusnya memborong kebaikan sehingga orang lain tidak kebahagiaan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Cendol ini. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya. Satu, mungkin di sini ada bentuk kapitalisme yaitu pemborongan cendol yang dilakukan oleh kiai tadi, oleh Pak Kiai, dan hal itu tidak elok jika diterapkan oleh seorang yang memang berbudi luhur. Sebab kapitalisme itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang lemah secara kultur ya. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Sebab bangsa yang ada di Nusantara ini, jika kita lihat fisik, bentuk tubuh, dan ininya, gerak-geriknya itu
memang siap, dalam artian bagaimana, tidak ingin menjajah, menjarah seperti halnya bangsa ini ya, Eropa yang lebih suka untuk berburu, dalam artian mengkapitalisasi sumber daya. Nah, bangsa yang demikian ini sebenarnya adalah bangsa yang lemah. Mengapa demikian? Sebab bangsa yang cenderung untuk mengkolektif sumber daya, maka menunjukkan dia tidak siap apabila tidak memiliki sumber daya. Kita bisa melihat sejarah dari titik kebijaksanaan ini ya, yang ditulis oleh Mbah Nun tentang Pak Cendol ini, kapitalisme ini. Sejarah dahulu kita pernah invasi oleh bangsa Mongol yang terbukti kalah secara taktikal ya. Yang pernah saya dapati bahwa bangsa Mongol kembali dengan kapal-kapal yang tersisa. Kemudian yang kedua, data kedua adalah dengan ukuran tubuh yang tidak terlalu tinggi, fisik yang ya ora kotot-kotot tenan lah. Ya wong Indonesia paling kotot sak piro kan. Tetapi mampu menguasai teritorial yang secara